Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alinur Handayani akan mempresentasikan tentang menganalisis manfaat dan jenis-jenis anggaran usaha skala menengah. Laporan ini diajukan sebagai mata kuliah manajemen logistik. Dosen pembimbing saya yaitu Dr. Asep Kurniawan, SEMT. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori manajemen logistik dan komunikasi logistik. Manajemen logistik menurut Martin yaitu merupakan suatu strategi efektif untuk mengatur dan mengelola suatu pengadaan bahan dengan menghubungkan sebuah organisasi dan jaringan pemasarannya yang bisa dilakukan dengan berbagai cara tertentu. Dari situlah keuntungan suatu perusahaan juga akan maksimal karena biaya yang dikeluarkan lebih efektif. Sedangkan komunikasi logistik yaitu merupakan jaringan utama di antara seluruh proses logistik dan pelanggan perusahaan. Komunikasi yang akurat dan pada saat yang tepat merupakan dasar dari keberhasilan manajemen logistik. Komunikasi yang efektif harus berlangsung dalam organisasi, supplier, dan pelanggan. Di sini juga ada beberapa fungsi komunikasi dalam manajemen logistik. Yang pertama ada sumber informasi. Sumber informasi adalah manajemen logistik memiliki fungsi yang penting, di mana komunikasi merupakan sumber informasi yang berisi segala informasi yang berkaitan dengan bagian manajemen. Yang kedua ada memunculkan ide baru. Apa sih ide baru itu? Ide baru merupakan hal yang tentunya dibutuhkan pada setiap perusahaan. Terlebih lagi untuk bagian manajemen logistik yang dalam kinerjanya selalu membutuhkan ide-ide baru. Ide baru dapat muncul dari proses komunikasi yang terjalin. Ide-ide ini dapat muncul pada saat adanya kegiatan rutin dan saat para karyawan berkumpul. Yang ketiga, ada memaksimalkan pelayanan pelanggan. Bagian manajemen logistik merupakan bagian yang berhubungan erat dan langsung kepada para pelanggan. Oleh sebab itu, keberadaan manajemen logistik merupakan tombak pelayanan kepada pelanggan. Maka dari itu, terjalinnya komunikasi antara pihak manajemen dan pelanggan akan bisa memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan. Yang keempat, ada fungsi koordinasi, yaitu fungsi merupakan bagian penting dalam sebuah manajemen, sebab fungsi utama bagian manajemen adalah mengkoordinasikan semua bagian dengan baik dan benar. Tentunya hal tersebut tak akan dapat tercapai jika tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik. Oleh sebab itu, maka komunikasi sangat penting untuk membangun koordinasi untuk di dalam ataupun di luar bagian manajemen logistik. Jurnal utama kelompok kami memiliki Jurnal Information, Communication Technology, and Global Logistic Performance Emergent Research Forum sebagai acuan literally yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu juga Alasan kami memilih jurnal tersebut karena keterkaitan antara komunikasi dengan logistik pada jurnal ini memiliki hubungan yang sangat kuat, dan jurnal ini menganalisis bagaimana teknologi dan komunikasi mempengaruhi kinerja logistik. Nah, hasil analisis jurnal kelompok kami yang pertama yaitu Determinant of Logistic Customer Stratification, Mediate Role of Information and Communication Technology ICT. Persamaannya pada jurnal ini dengan jurnal utama yaitu menggunakan metode penelitian berupa metode kuantitatif dengan teknik sampel. Perbedaannya jurnal utama dengan jurnal pendukung ini yaitu dalam metode kuantitatif, jurnal ini menggunakan teknik sampel dengan menggunakan kuesioner, sedangkan dalam jurnal utama tidak menggunakan kuesioner. Jadi kesimpulannya, tujuan utama dari kedua jurnal ini adalah untuk mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif untuk kepuasan pelanggan logistik. Nama saya Ratu Gilar, di belakang 1.32 akan menjelaskan tentang Journal Analysis of Standard Communication Use of
distribution process in third party logistik atau 4PL. Persamaannya sama-sama membahas cara pendistribusian pada kegiatan logistik. Perbedaannya media yang dilakukan untuk pendistribusiannya. Jurnal utama sudah menggunakan teknologi informasi communication atau ICT, sedangkan jurnal kedua masih menggunakan metode 4PL untuk berinteraksi. Kesimpulannya, jadi jurnal utama memiliki keunggulan karena sudah menggunakan teknologi yang menyebabkan komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya adalah jurnal penelitian yang berjudul Innovative Management Neural Network Modeling Based on Logistic Theory. Persamaannya adalah menjelaskan pengetahuan komunikasi atau jaringan yang didasari topik yang sama, yaitu logistik. Perbedaan dari kedua jurnal ini adalah jurnal pendukung lebih berfokus pada teori logistik yang didukung dengan kebutuhan organisasi atas komunikasi untuk melakukan kegiatan logistik. Kesimpulan dari perbandingan jurnal ini adalah komunikasi pada bidang logistik tidak selalu tentang bisnis, tapi bisa juga dikaitkan dengan bidang organisasi dan bidang lainnya pada manajemen. Jurnal selanjutnya yang dibandingkan dengan jurnal utama adalah jurnal penelitian dengan judul A Novel Chaotic Image Encryption Algorithm Based on Improved Baker Map and Logistic Map. Persamaan dari kedua jurnal ini adalah baik jurnal utama maupun jurnal pendukung mengemukakan pentingnya komunikasi untuk bidang logistik di era globalisasi. Perbedaan dari kedua jurnal ini adalah jurnal utama mengemukakan ilmu atau hasil yang menghasilkan ilmu baru, sedangkan jurnal pendukung mengangkat suatu masalah dan menemukan metode untuk menyelesaikan masalah tersebut dan yang menjadi ilmu baru di bidang logistik. Kesimpulannya, komunikasi yang baik diperlukan agar tidak terjadi miscommunication antara kedua belah pihak yang tentunya akan merugikan kedua belah pihak tersebut. Perkenalkan, nama saya Aprilia Khairunisa dengan NIM belakang 137. Selanjutnya nomor 5, zona penelitiannya yaitu bentuk tanggung jawab PT Wahana Prestasi Logistik Cabang Semarang terhadap penyelenggaraan pengiriman barang. Persamaan dari kedua zona tersebut yaitu sama-sama memperlancar arus perdagangan logistik. Dan perbedaan dari kedua zona tersebut bisa dilihat dari metode penelitiannya, yaitu zona utama metode penelitian kuantitatif, sedangkan zona kedua metode penelitiannya yaitu analisis data kuantitatif. Pada zona utama lebih mengacu pada komunikasi logistik antar negara, sedangkan zona kedua atau zona pengacuan mengacu kepada ekspedisi pengiriman. Dan kesimpulannya yaitu pada kedua jurnal ini membahas mengenai logistik di era globalisasi. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa logistik komunikasi memiliki hubungan antara faktor teknologi informasi dan komunikasi dan manfaat bisnis untuk dapat membantu perusahaan mengembangkan pengetahuan tentang pelanggan, pemasok, dan permintaan pasar yang dapat mempengaruhi kinerja karena logistik merupakan salah satu komponen penting dan daya saing nasional.